Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel Sugesti Sukses 13. Hari ini kita akan belajar bersama di kelas 5, tema 8, subtema yang ketiga, tepatnya pada pembelajaran yang kedua. Sahabat belajar semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dan memberikan kita keberkahan atas ilmu yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja sahabat belajar kelas 5, kita belajar di pembelajaran kali ini. Nah, kalian simak gambar yang ada di layar kalian. Iya, sebelumnya kalian masih ingat nggak di pembelajaran yang pertama kalian telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Ayo sama-sama kita diskusikan permasalahan ini. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Tepat sekali, kita bisa mencuci baju menggunakan sabun atau deterjen. Sabun dan deterjen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju, sehingga baju menjadi bersih. Jika air yang digunakan mencuci pakaian tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun, air bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Ya, jelas sekali ya sahabat belajar kelas 5. Jika kita minum air tercemar kuman, kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah yang tertutup. Kemudian yang ketiga adalah apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Wah, jelas sekali ya ini ya. Limbah cair dari industri mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Ikan dan tumbuhan sungai akan mati. Dan tentunya akan merusak ekosistem sungai. Kemudian yang keempat, apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sebutkan? Ya, kesimpulannya adalah kualitas air memengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Baik sahabat belajar kelas 5, selanjutnya yuk kita simak bacaan dengan judul Hari Air Sedunia. Kalian pahami baik-baik ya. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang. Padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menghemat penggunaan air. Kemudian yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan ini berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Selanjutnya, yuk kita simak dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang terkait dengan bacaan tadi. Yang pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Iya,
Benar sekali, setiap tanggal 22 Maret. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan persediaan air berkurang? Yang pertama adalah cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir ke permukaan tanah, tidak menyerap melalui air tanah. Kemudian yang kedua, banyak pohon ditebangi karena fungsi dari akar ini adalah menahan air. Yang ketiga adalah lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Kemudian apa akibat kekurangan air bersih? Tentu saja kebutuhan manusia akan bersih tidak tercukupi, hasil panen berkurang, dan banyak hewan dan tumbuhan yang akan mati. Dan upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Ya, dengan menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, dan menanam pohon agar akar-akarnya dapat menahan air di dalam tanah. Baik sahabat belajar kelas 5, selanjutnya kalian simak gambar yang ada di layar ini. Nah, masih ingat kalian tentang materi gambar cerita? Tepat sekali. Coba kita ingat-ingat kembali, apa ciri-ciri dari gambar cerita? Apa saja ya? Nah, dari gambar yang ada kita bisa simpulkan bahwa ciri-cirinya antara lain, yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan ciri yang ketiga dari gambar cerita adalah menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Bagaimana sahabat belajar kelas 5? Pembelajaran hari ini cukup mudah dipahami bukan? Kalian tetap semangat belajar ya. Sampai di sini dulu kakak temani kalian belajar. Tetap semangat dan jaga terus kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.